Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Om Toy KCN. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang burung jendet yang turun ke dasar sangkar ataupun bunyi lalu dia nebok ataupun turun ke dasar sangkar saat bunyi. Nah, tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara, kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendet Nusantara. Dan jika kalian ingin bertanya langsung pada saya, kalian bisa bertanya melalui IG yang namanya Om Toy KCN, yang di Facebook juga Om Toy KCN, di YouTube juga Om Toy KCN. Nah, tetapi untuk membalasnya itu satu-satu harus antri terlebih dahulu. Terkadang juga ada yang tidak kebalas karena saking banyaknya yang bertanya. Nah, langsung saja saya bahas videonya. Nah, untuk mengatasi burung jendet yang lagi bunyi dan disertai dengan turun ke dasar sangkar ataupun nebok, nah itu biasanya kalau di penilaian di arena lomba, burung jendet yang bunyi sambil nebok tersebut itu pasti kena dis kalau sudah 3 kali. Kalau 1 kali masih ada keringanan, tetapi kalau ada sampai 3 kali itu bisa didis dan dicoret dari daftar juara. Nah, biasanya burung jendet yang nebok, sering nebok saat bunyi dan juga dia mengejar-ngejar, itu biasanya burung jendet yang sering digoda pakai tangan. Nah, kenapa kok bisa begitu digoda pakai tangan, kok bisa menyebabkan burung jendet nebok? Nah, dikarenakan burung jendet yang digoda pakai tangan, apalagi kalau juraganya tangannya tersebut itu sambil geser-menggeser turun ke atas ke bawah, ke kanan dan ke kiri, itu biasanya si burung jendet akan mengikuti arah dari tangan tersebut. Nah, untuk mengatasi tersebut, yang pertama memang janganlah kalian goda pakai tangan. Contohnya saja kalau ada di dalam sangkar, burung tersebut sedang on fire, kalau digoda tangan biasanya burung akan menjadi lebih giras ataupun nabrak-nabrak uji dan turun ke dasar sangkar. Nah, untuk itu hentikan digoda pakai tangan. Nah, usahakan kalau burung jendet yang sudah on fire jangan pernah digoda pakai tangan. Kalau bisa ya ditempel saja sama burung jendet, entah itu sehari 1 kali ataupun 2 hari sekali juga tidak masalah. Yang penting burung tersebut keadaan on fire. Nah, untuk yang berikutnya yaitu adalah burung jendet yang giras ataupun salto. Nah, biasanya kalau burung jendet yang salto tidak bertanggung jawab tersebut, biasanya burung jendet yang sangat giras dan saat dilombakan dia salto munting mobat nabit dan sampai turun ke dasar sangkar. Nah, itu yang pernah saya alami dulu. Materi mewah, tembakan tajam, suaranya rapet tanpa jeda, itu juga kena dis. Nah, saya juga bertanya-tanya pada jurinya, kenapa kok burung saya tidak mendapatkan juara, padahal yang lain isiannya materinya lebih mewah burung saya. Nah, alhasilnya dikarenakan burung jendet yang nebok 1 kali saja itu pasti akan berkurang nilainya. Nah, punya saya itu 2 kali nebok di dasar sangkar. Nah, jadi kena dis dan tidak mendapatkan juara. Nah, kalau yang dikarenakan salto ataupun giras, saltonya tidak bertanggung jawab, cobalah kalian lakukan mandi pakai sprayer yang otomatis tetapi di atas kepala burung jendet ataupun dimandikan dari atas seperti air hujan. Air hujan itu sangat bagus buat rapi burung jendet yang giras, yang salto. Apalagi kalau hujannya di malam hari itu sangat bagus, dikarenakan burung akan menjadi lebih tegak tubuhnya dan suaranya biasanya di pagi harinya akan agak lebih serak, tetapi
di hari selanjutnya suaranya akan ngeplong dan matanya menghadap ke atas. Nah, untuk yang berikutnya yaitu adalah kebanyakan dikasih extra folding. Nah, biasanya kalau para penggemar jendet itu pasti akan mencari terus settingannya yang pas buat burung jendet tersebut. Entah itu dari jendet yang masih umur muda ataupun yang sudah tua, burung jendet tersebut dicari terus settingannya sampai pas. Nah, kalau di setting yang pas itu harus distabilkan birahinya, stabilkan emosinya, baru ditambah berupa jangkrik, wadongkong ataupun yang lainnya, cuma 2 ekor ataupun 3 ekor saja buat mendongkrak emosinya saja. Nah, untuk birahinya itu wajib distabilkan karena burung jendet yang birahi berlebihan akan mengakibatkan mounting. Nah, kalau sudah birahinya berlebihan, stoplah terlebih dahulu extra foldingnya sampai burung tersebut tenang. Nah, biasanya kalau menstop extra folding tersebut, kalau saya pribadi 1 hari saja di stop extra foldingnya pasti akan normal kembali dan jangan lupa untuk dimandikan. Nah, setelah itu kalau ingin mencari settingan yang pas, mandi, embun, jemur extra folding, pengrodongan, dan juga terapi gemericik air, dan yang paling penting yaitu adalah masteran. Jangan sampai kalian meninggalkan suara gemericik air dan masteran dalam perawat burung jendet, karena 2 tersebut itu yang akan menjadi kunci materi dari burung tersebut dan akan membawakan lagu yang bagus buat burung jendet. Kalau dibuat untuk lomba, biasanya para juragan ataupun para perawat itu memilih diturunkan jangkriknya ataupun extra foldingnya dari sebelumnya. Nah, itu dikarenakan bisa secara otomatis menurunkan birahi si burung jendet tersebut, dikarenakan protein di dalam tubuhnya itu sangat minim dan kurang. Dan juga kalau mau dinaikkan gantangan itu biasanya baru ditambah extra foldingnya dan digencor. Nah, kalau saya pribadi dengan burung jendet saya Rainbow yang dulu yang pernah juara, walaupun suaranya itu tidak bagus sih dan suaranya juga tidak kencang, speednya juga tidak rapat, tapi itu mendapatkan juara dikarenakan birahinya yang stabil, emosinya juga stabil, dan dia mainnya 1 titik nagen dari start sampai finish. Walaupun suaranya pelan, materinya tidak bagus, ternyata mendapatkan juara. Padahal itu burung jendet saya Rainbow tersebut saya tidak pernah mengasih extra folding ataupun saya kasih loss for 100% for. Nah, kalau mau naik gantangan berselang berapa hari ya? 2 hari. 2 hari sebelum digantang itu saya kasih ulah dongkong 10 di hari pertama, dan di hari kedua saya baru mengasihnya 25 ekor jangkrik. Saya beli jangkrik di pasar ataupun di toko burung, saya langsung kasih semuanya ke dasar sangkar, lalu saya full prodong dan fornya saya ambil. Nah, untuk itu burung jendet yang settingan seperti itu biasanya akan mainnya nancep nagen, walaupun dia agak beratnya terlalu tinggi, pasti dia kan tidak akan sampai menabrak ruji ataupun dia cuma geser ke tangkringan kanan dan kiri. Itu yang pernah saya alami. Nah, untuk nebok itu wajiblah untuk dimandikan dari atas seperti air hujan, dan juga dikasih juga jangan sampai kalian menggoda pakai tangan. Dan kalau menggoda pakai tangan ya pasti seumur hidup pasti akan begitu burung jendetnya. Nah, apalagi yang burung yang sedang birahi tinggi ataupun over birahi dan over emosi itu wajib dimandikan basah kuyup. Kalau tidak bisa basah kuyup ya pakai sampo agar dia mau basah kuyup, lalu burung tersebut diembunkan dan sampai kalian meninggalkan embun, gemericik air, dan masteran tadi. Untuk extra foldingnya kalian bisa mengira-ngira saja yang pas itu yang berapa, yang kelebihan itu berapa, yang kurang itu berapa,
itu pasti akan menemukan setelan yang pas dari burung tersebut.